udah ada udah ada 16 pertanyaan nih di sini. Udah ada beberapa yang perlu yang udah tanya. Nah, barangkali teman-teman yang mau tanya lagi masih bisa, silakan. Dan mungkin di sini saya akan menemani Kang Eko kira-kira berapa jam nih? Ya 1 jam sampai 90 menit ke depan lah ya, sampai sampai Siap. Kang Eko puas buat ngejawab semua pertanyaan atau sampai dengan member lain sudah merasa puas gitu. Gimana Kang Eko hari ini keadaannya? Sehat kah, baik kah, atau gimana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat lah ya. Tapi ya Alhamdulillah. internetnya tidak sehat. Nah ini nih ada aja gitu ya. Barangkali kepapar kali Kang dia. Oke, oke. Baik, mungkin bisa langsung dimulai aja ya Kang ya. Di sini udah ada beberapa pertanyaan nih. Yang pertama Yep. dari voting yang paling banyak nih ada nih. Kayak kok kapan nih roadmap Java akan diupdate lagi gitu. Kayaknya update Java lagi ditunggu banget nih Kang. Iya, roadmap Java emang lumayan panjang teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman nanya nih roadmapnya kok nggak kelar-kelar, itu emang panjang banget roadmap Java. Bahkan di akhir Hmm. materi selalu saya bilang next materinya apa lagi, next materinya apa lagi, kayak gitu. Mm-mm, Jadi itu pasti mm-mm, bakal diupdate sih. Cuma biasanya kan gantian ya. Misalnya habis selesai PHP ke Golang, nanti baru balik lagi ke Java kayak gitu. Cuma emang roadmapnya mm-mm. lumayan panjang. Jadi kalau teman-teman ngikutin yang Java, jadi itu lumayan panjang banget. Tidak seperti PHP, Golang, atau JavaScript. Itu roadmapnya lumayan panjang. Paling panjang kayaknya. Jadi pasti akan diupdate. Nextnya materinya sudah saya sertakan di slide ya. Jadi tiap akhir materi biasanya dikasih tahu next materinya kira-kira materi apa lagi. Mm-mm. Kira-kira ada berapa ini Kang materi gitu atau kemungkinannya gitu? Ada Kemungkinannya berapa berapa materi sebenarnya udah lesson? fix ya. Oh, udah Bahkan fix. saya sendiri agak lupa berapa jumlahnya karena banyak banget. Eh, tapi kadang-kadang ada juga yang tengah jalan saya baru kepikiran, oh harusnya ada materi A gitu ya. Kayak terakhir tuh Ah, Golang. Kayak Golang itu tadinya mau dari Golang apa ke mhm, Golang web gitu ya, dari database ke web. Oh ternyata saya agak kelupaan nih, belum ngajarin Golang modul, Golang mhm, konteks misalnya. Nanti biasanya tengah jalan mhm, saya tiba-tiba tambahin Golang konteks itu. Nanti juga Java mhm, sama, kalau di tengah jalan saya merasa, oh kayaknya saya ada satu kelas yang saya kelupaan gitu. mhm, Saya bilang, biasanya saya mhm, langsung masukin ke situ. Jadi emang mhm, sengaja dibuat biar roadmap-nya rapih, biar teman-teman ketika mhm, belajar nggak istilahnya harus bolak-balik gitu. Jadi tinggal ngikutin kelasnya aja. mhm. Jadi untuk lessonnya sendiri sih udah dipetakan ya, tapi kalau misalkan ada penambahan atau dikit-dikit lupa atau eh, kepikiran mau update ya sewaktu-waktu bisa berubah lah ya gitu ya. Iya, betul. Iya, Pasti itu. eh dia benar-benar benar. Ya, kebetulan ya ini spill juga sih kan saya kenal Kang Eko juga tuh dari zaman Strip Bandung tuh lagi ngenalin Java sebenarnya Kang. Itu udah Waktu lama ja banget itu. Udah iya 10 tahun yang lalu itu. 10 tahun yang lalu waktu di Cirebon itu. Iya. Iya. Oke, bisa lanjut mungkin di sini ada Anonymous nih Kang, boleh kasih tips portofolio Oh, yang boleh bagus? Heeh. Gimana gimana? di like kah Oh ya di-like pertanyaan bener. yang sudah dijawab, takutnya Iya, kelupaan gitu. kelupaan. Oke, Oke, yang lanjut kedua itu ini. Mhm, Kang boleh kasih tips portofolio yang bagus untuk jadi seorang backend developer. mhm, Ini tergantung ini ya teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman mau join ke perusahaan, yang perusahaannya kayak perusahaan full time gitu, sebenarnya portofolio nggak terlalu ditanyakan sebenarnya. Lebih ditanyakan experience teman-teman sebelumnya udah pernah kerja di mana misalnya. Kalau udah pernah project mmm, paling ngerjain apa gitu. Jadi mhm, bukan hanya demo kelihatan gitu ya. Beda sama orang front end. Kalau orang front end kan biasanya portofolionya yang kelihatan, demonya misalnya kelihatan gitu kayak web apa. Kalau backend sebenarnya enggak seperti mhm, itu. Jadi mhm, kalaupun nanti teman-teman nanti interview dan sebagainya, itu biasanya yang ditanyakan ini lebih ke pengalaman dan nanti teman-teman jelasin apa yang teman-teman udah pernah lakuin di pengalaman-pengalaman sebelumnya. Jadi nggak perlu didemoin gitu. Kalau didemoin apa sih mhm. paling juga API doang kan, nggak ada yang aneh gitu. Kalau buat Iya, back end, tapi lebih ke pengalamannya. Misalnya, oh sebelumnya udah pernah eh,
kerja atau misalnya dapat project e-commerce, nah di sana implementasi API-nya pakai bahasa pemrograman apa, database-nya apa, kesulitannya apa gitu, tantangannya apa, lebih ke kayak gitu sih. Jadi tapi kalau teman-teman beneran pengen belajar, itu saya sarankan istilahnya itu ngeduplikat sesuatu yang sudah ada gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat ada toko e-commerce A gitu, teman-teman coba bikin. Nggak usah front end-nya, back end-nya aja kalau jadi back end developer. Terus teman-teman lihat misalnya ada sekolah online kayak Codepolitan misalnya, teman-teman coba aja gitu. Dibuat back end-nya kira-kira seperti apa gitu. Jadi tiap halaman Codepolitan kira-kira API-nya apa aja dan sebagainya. Jadi lebih ke kayak gitu sih kalau mau. Jadi nggak harus spesifik, kalau mau bagus harus bikin toko online, nggak juga sih. Karena kan nanti nggak semua juga orang kerja di toko online ya. Iya, betul. Seperti itu kira-kira. Nah, paling ada lanjutan lagi nih, Kang. Buat tadi kan ngomongin portfolio yang bagus tuh kayak gimana nih? Ini ada lanjutan lagi nih. Kira-kira studi kasus apa sih yang cocok gitu? Kalau misalkan nggak melulu toko online gitu, kira-kira ada kasus lain nggak? Studi kasus yang cocok sebenarnya yang kita tahu ya. Jangan yang kita nggak tahu. Contohnya teman-teman nggak ngerti soal blockchain. Tiba-tiba teman-teman bikin aplikasi blockchain gitu. Nah, apa yang mau dibikin kalau kita sendiri nggak ngerti gitu ya. Jadi mendingan yang kita ngerti dulu. Kayak teman-teman senang belanja, ya berarti kan teman-teman kira-kira kebayang ya kalau bikin aplikasi belanja seperti apa. Kalau teman-teman saya senang ngikutin kelas di Codepolitan, teman-teman pasti kan tahu ya gimana kira-kira format kelas di Codepolitan. Jadi tinggal ditiru aja kira-kira kalau bikin sistem kayak Codepolitan seperti apa gitu. Kalau teman-teman saya senang nonton video, nah kira-kira kalau bikin sistem kayak Netflix itu gimana gitu. Kalau senang dengerin musik, Spotify seperti apa. Jadi niru aja kalau mau. Banyak kok yang dari niru jadi startup gitu. Iya. Jadi lebih mudahnya ya gampangannya yang sering pakai aja ya supaya kebayang gitu flow-nya gitu ya Kang kira-kira. Betul. Kalau misalnya yang ribet kita nggak tahu itu ya susah juga. Kayak tadi saya nggak ngerti blockchain misalnya, tapi saya maksa bikin aplikasi blockchain gitu. Iya. Nah itu gimana gitu. Nggak kebayang juga bikinnya kayak gimana gitu. Iya. Niatnya pengen jago tapi nggak kelar-kelar nih, nggak ngerti juga. Percuma juga kan. Dikerjain nggak selesai, nggak jadi apa-apa juga. Betul. Oke. Nih mungkin selanjutnya nih ada nih. Kakak mungkin bisa sebutkan platform programmer yang populer yang bisa mengasah skill dan logic, entah itu test case atau problem. Kalau misalnya problem solving kayak gini, ini lebih ke competitive programming ya. Ini sebenarnya udah banyak teman-teman websitenya ya. Kayak misalnya top coder dan sebagainya itu banyak banget sih. Teman-teman tinggal nyari aja. Contoh yang simple, yang banyak sekarang digunakan contohnya HackerRank. HackerRank itu nggak cuma banyak soal-soal yang ini ya, yang buat competitive programming, tapi kadang-kadang dipakai buat soal-soal interview juga. Jadi dari yang paling mudah sampai yang paling susah itu ada contohnya di HackerRank. Ada yang namanya Project Euler, itu banyak sih. Ada CodeFight, itu banyak sih kalau teman-teman nyari. Jadi kalau mau cobain aja, ikutin di sana. Cuma memang biasanya kalau itu lebih ke ini ya, competitive programming ya. Jadi kayak ada kasus teman-teman selesaiin gitu secepatnya. Jadi bukan kayak bikin aplikasi kayak gitu. Itu lebih ke sport sih, olahraga otak lah istilahnya. Jadi kalau lagi pengen seru-seruan, pengen tanding gitu ya pakai itu bisa. Siapa tahu sekalian ini lomba ngetik juga kali ya. Barangkali udah bosan gitu yang 11 jari sekali bisa aja nih cepet-cepetan ngetik buat problem solve-nya gitu. Iya. Oke, jadi berarti termasuknya itu kompetitif programming ya gitu. Ada beberapa tuh tadi tuh ada HackerRank, terus ada CodeFight ya kayak gitu. Nah banyak lagi. Jadi bisa cari aja tuh pakai keyword kompetitif programming. Oke, mungkin bisa dilanjutin nih di sini ada untuk menjadi DevOps engineer, bahasa pemrograman apa yang baik untuk dikuasai? Oke, kalau untuk DevOps sekarang itu ada 2 bahasa yang lagi populer. Yang pertama itu Golang, yang kedua itu Python. Jadi teman-teman bisa pilih 2 bahasa itu. Kalau saya saranin kalau biar cepat belajarnya itu pakai Golang, karena Golang itu bahasanya sederhana.
Jadi cukup belajar kayak seminggu, 2 minggu untuk memahami si Golangnya. Nggak perlu sampai bikin aplikasi web gitu ya, karena emang nggak butuh juga kalau di DevOps. Cuma bikin automation aja gitu. Nanti bisa langsung coba. Banyak banget aplikasi yang dibuat pakai Golang kalau di DevOps. Contohnya kayak Docker itu. Docker itu dibuat pakai Golang. Kubernetes itu juga dibuat pakai Golang. Automation seperti yang lain juga kayak Prometheus, Grafana, terus kayak Consul, Vault, itu semuanya dibuat pakai Golang. Jadi banyak aplikasi infrastructure sama DevOps itu dibuatnya pakai Golang sekarang kebanyakan. Karena aplikasinya ringan dan emang simple kalau belajar Golang. Jadi saran saya kalau mau jadi DevOps, pilihan utamanya adalah si Golang itu. Si Golang itu sendiri ya. Betul. Minimalnya bisa bikin automation dan yang nggak perlu sampai bikin aplikasi ya untuk DevOps itu sendiri. Iya, karena aplikasinya biasanya bikin script sih. Jadi kayak script sekali jalan udah gitu. Karena kan bukan aplikasi web yang nyala terus ya. Jadi kayak mau deploy, ya udah bikin script buat automation biar deploy-nya nggak manual lagi nih. Biar running secara otomatis, ya udah tinggal bikin script pakai Golang untuk deploy otomatis misalnya kayak gitu. Betul. Nah, ini ada lanjutannya nih. Kalau tadi kan seberapa jauh gitu DevOps mengenali bahasa pemrograman. Nah, ini sejauh apa sih back-end engineer harus tahu soal DevOps? Jadi ini kebalikannya nih. Kalau sebenarnya back-end, kalau teman-teman back-end tuh pasti sebenarnya nggak cuma back-end sih ya. Jadi kalaupun front-end pasti nanti butuh ngerti sedikit soal DevOps. Karena kan nanti DevOps itu kan cuma bikin automation ya. Tetap yang tahu gimana cara deploy aplikasinya, harus setting apa aja, itu kan nanti developernya sendiri ya yang membuat aplikasi ya. Jadi kalau misalnya si backend dia harus tahu kira-kira automationnya seperti apa untuk bikin aplikasinya. Jadi contohnya, harus dibuild seperti ini, nanti konfigurasinya A, settingan database-nya B, C, D, E, F, G, H gitu. Nah semuanya itu nanti harus dikasih tahu ke DevOps-nya. Ya nanti developernya yang ngasih tahu ke DevOps-nya yang bikin automation-nya. Nah dari situ minimal si developer ngerti gimana cara deploy aplikasi aja kayak gitu. Jadi contohnya kalau aplikasi backend harus ngerti bikin image Docker-nya misalnya. Atau minimal kalau saya nggak pakai Docker Kang gitu. Oh ya minimal cara deploy ke virtual servernya misalnya seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi minimal tahu itunya aja. Jadi nggak perlu sampai harus tahu gimana cara scaling dan sebagainya, itu nggak butuh segitu amat sih. Minimal tahu gimana cara deploy ke production-nya aja. Nanti soalnya yang bakal bikin automation-nya itu bakal si DevOps-nya. Termasuk front-end. Front-end juga sama, minimal ngerti gimana caranya si front-end ini deploy ke production-nya. Misalnya pakai Nginx dan sebagainya. Nah itu harus tahu tuh. Karena kan si DevOps nggak tahu ya. DevOps tuh kayak suruh ngapain nih? Suruh deploy aplikasi A. Gimana cara deploy-nya? A, B, C, D, F, G, H gitu. Nanti DevOps-nya yang bikin automation-nya. Tapi tetap buat dikasih tahu step by step-nya harus sama si developer-nya. Kayak gitu. Jadi lebih apa ya bahasanya, yang ngasih tahu lah ya ke DevOps ini kebutuhan dari aplikasi yang dibangun itu baik si front-end atau back-end-nya gitu ya. Betul. Jadi jangan sampai udah bikin nih deploy gitu. Nah, gimana cara deploy-nya kalau nggak dikasih tahu gitu. Bengong juga di DevOps. Butuhnya apa gitu. Oke. Nah, selanjutnya nih untuk kelas Golang, apakah akan ada lanjutan setelah RESTful API? Golang sendiri emang fokusnya di back-end. Jadi apakah akan ada misalnya bikin aplikasi web? Itu sebenarnya enggak. Saya enggak. Walaupun sebenarnya bisa, tapi saya nggak prioritasin, nggak rekomendasiin teman-teman bikin aplikasi web. Contohnya bikin tampilannya HTML, CSS, JavaScript-nya langsung di aplikasi Golang. Kenapa? Karena memang dari awal tidak didesain seperti itu. Jadi kalau kita kayak gitu, kayaknya bakal lebih berdarah-darah dibanding misalnya bakal mungkin pakai bahasa pemrograman lain. Jadi saya sarankan nanti, saya memang sengaja roadmap-nya kayak Java tentunya yang Golang itu bakal lebih ke back-end, nanti lebih ke RESTful API, dari sana nanti coba bikin aplikasinya. Nanti kita kalau udah selesai sampai RESTful API, nanti masih ada nggak materinya? Masih banyak. Kayak nanti gimana cara integrasi sama Docker, nanti gimana cara deployment ke Docker, deployment ke Kubernetes, habis itu gimana nanti integrasi sama, contohnya MongoDB. Nanti kan kita sudah ada yang free tuh, kelas MongoDB.
nanti kalau pakai MongoDB sama Golang seperti apa. Jadi lebih ke combine teknologi ya kalau next-nya. Nah, jadi teman-teman bahkan ada yang nanyain, Kang gRPC dong gitu. Nanti juga itu ada Oh. di kelas Golang. Tapi sebenarnya roadmap-nya udah selesai sampai RESTful API. Teman-teman udah bisa bikin aplikasi nih backend bebas di Golangnya. Tapi kalau biar kita improve, kayak gimana caranya integrasi sama MongoDB, sama Docker, sama Kubernetes, nanti itu akan dibuat kelas-kelas terpisah juga di roadmap-nya si Golang. Kayak gitu. Oke. Berarti tetap ada lah gitu ya kesulitan gitu, walaupun mungkin lebih konsepnya temanya lebih ke integrasi gitu ya ke Betul. beberapa sistem lainnya. Oke, di sini ada lanjutan nih. Kamu mungkin boleh dijelaskan perbedaan antara JavaScript dan TypeScript. Nanti ada roadmap khusus TypeScript-nya enggak gitu. Oke, jadi kalau misalnya JavaScript sama TypeScript sebenarnya bedanya apa? Bedanya bahasanya sih. Jadi JavaScript itu kan dynamic ya, jadi nggak statik bahasanya. Dan kadang-kadang kalau proyeknya udah besar, itu agak susah maintainnya kalau pakai JavaScript karena istilahnya itu terlalu liar lah. Lihat. Jadi orang-orang bisa ngelakuin kesalahan bahkan nggak ketahuan gitu. Sampai aplikasinya nyala gitu ya, baru ketahuan kesalahannya. Nah, pakai TypeScript biar lebih static type. Jadi nanti ada compile checking dan sebagainya. Jadi kalau ada sampai kesalahan, itu bisa dideteksi bahkan sebelum aplikasinya nyala gitu. Sebelum aplikasinya selesai di-compile. Tapi ujung-ujungnya nanti dari TypeScript dikonversi jadi JavaScript juga. Jadi sebenarnya kayak Kotlin. Jadi kalau teman-teman belajar Kotlin, apa bedanya sama Java? Bedanya cuma bahasanya, teknologinya sama. Ketika kita bikin aplikasi pakai Kotlin, sebenarnya nanti dia transform lagi jadi Java binary code. Nah, sama juga TypeScript ketika di-compile itu jadi JavaScript. Jadi seperti itu. Apakah nanti ada roadmap-nya? Ya rencananya nanti setelah JavaScript selesai, nanti kan masuk ke roadmap Node.js. Nanti setelah Node.js selesai, itu sebenarnya saya akan fokuskan ke TypeScript sih. Jadi Node.js-nya lebih banyak di TypeScript nanti. Soalnya beberapa framework seperti framework contohnya Nest.js dan sebagainya itu lebih kebanyakan pakai TypeScript. Jadi untuk nanti TypeScript, nanti setelah ada materi tentang Node.js. Kalau yang masih JavaScript itu belum. Nanti setelah Node.js baru ke TypeScript. Seperti itu. Jadi buat teman-teman yang mau ke TypeScript juga dipastikan JavaScript-nya ini udah paham dulu ya berarti Kang? Betul, nggak tiba-tiba langsung TypeScript ya. Jadi urutannya tadi ya JavaScript, nanti Kang Eko bakal bikin yang Node.js-nya dulu, terus nanti implementasi di TypeScript-nya gitu ya Kang ya? Betul, harusnya Ya, kayak gitu. Oke. Oke, selanjutnya di sini Kang mungkin ada tips dan trik untuk automation unit testing tentang aplikasi apa yang bisa digunakan dan cara penggunaannya. Oke, kalau untuk automation testing sebenarnya ini kalau unit test mungkin ya, atau end-to-end testing. Kalau unit test itu sebenarnya tiap bahasa udah ada sih di kelasnya. Jadi kayak contohnya Java unit test, PHP unit test, Golang unit test. Itu sebenarnya udah ada semuanya di kelas yang saya buat. Jadi teman-teman bisa lihat aja. Tapi kalau end-to-end test, itu toolnya banyak. Tentunya teman-teman bisa nyari Cypress. Itu Cypress pakai JavaScript. Ada Rest Assure, itu pakai Java. Jadi kalau end-to-end test itu lebih ke teman-teman pilih dulu bahasa pemrogramannya apa. Jadi kalau teman-teman, saya lebih suka JavaScript, nanti tinggal cari end-to-end test tool untuk JavaScript, itu banyak. Ada Cypress, ada Jest, dan sebagainya, itu banyak banget gitu ya. Nah kalau misalnya Java, ada juga. Contohnya kalau di Java ada Rest Assure contohnya. Ada misalnya Selenium JavaScript, ada Selenium Java, itu banyak sebenarnya. Jadi teman-teman yang pertama tinggal tentuin dulu mau pakai bahasa apa kalau untuk end-to-end test. Nanti dicari di bahasa itu banyak kok frameworknya. Yang paling populer contohnya Selenium. Selenium itu ada di beberapa bahasa pemrograman. Jadi tinggal pakai aja. Oke. Nah, boleh dilanjut nih. Kalau boleh saran nih Kang, setiap beberapa materi kalau bisa dikasih studi kasus dong. Iya. Nanti rencananya emang kayak gitu. Cuma kemarin tuh kayak misalnya, kalau misalnya cuma Golang modul misalnya, atau Golang konteks, sebenarnya agak bingung bikin studi kasusnya ya. Karena kalau studi kasus, ujung-ujungnya kan harus ngerti dulu database dulu, harus ngerti apa dulu, harus ngerti apa dulu. Betul. Akhirnya, ya udah nanti diterusin dulu sampai kira-kira roadmap-nya bisa
minimal ngerti bikin aplikasi yang berbasis database. Nah dari situ nanti bakal ada studi kasusnya. Terakhir contohnya kayak di PHP pun akhirnya saya tunda studi kasusnya sampai next materinya itu ada yang namanya PHP MVC. Jadi nanti setelah PHP MVC nanti baru studi kasusnya bakal banyak biar teman-teman ngerti dulu alur MVC-nya seperti apa. Termasuk yang Golang, karena Golang nanti studi fokusnya ke back-end. Nanti setelah RESTful API bakal dibuat banyak studi kasus yang pakai RESTful API kayak gitu. Nah kalau Java gimana? Java ya tadi sih problemnya Java itu roadmap-nya panjang banget. Jadi teman-teman mohon bersabar untuk yang Java. Iya. Nih jadi buat teman-teman yang setia sama Java gitu ya, apalagi yang mau di mentorin sama Kang Eko perlu bersabar gitu karena bukannya lama tapi emang saking panjangnya gitu ya Kang ya. Tuh. Panjang banget. Itu kalau di-compare sama Golang sama PHP, Golang PHP udah mau selesai, Java masih kayak baru setengahnya gitu. Iya. Oke, di sini lanjut nih Kang. Bagaimana database pooling yang baik? Jadi ada kejadian nih satu database dipakai beberapa aplikasi dan akhirnya ada isu DB-nya itu kehabisan koneksi gitu atau bisa dibilang monolith app. Kira-kira gimana tuh Kang atasinya? Ini saya sebenarnya sempat bikin videonya di YouTube saya. Teman-teman tinggal cari di sana. Nama judul videonya database pooling. Jadi lebih ke ngetuning jumlah koneksi ya. Jadi nanti lihat dulu aplikasinya, koneksinya silakan batasi. Kalau misalnya database-nya maksimal cuma bisa 100 koneksi, kalau aplikasinya ada 2, ya tiap aplikasi dibatasin 50 aja. Jangan tiap aplikasi dikasih 1000 misalnya. Ya kalau itu nggak akan sanggup database-nya gitu. Cuma bisanya 100 aja. Jadi tinggal dibatasin aja sih. Apakah bisa nggak dinaikin terus? Ya nggak bisa. Kalau kata database-nya cuma bisa 100, ya udah 100 gitu ya. Kecuali database-nya kita bisa tuning, naikin lagi. Database-nya naikin lagi dari 100 jadi 200, nah itu bisa. Tapi kalau udah mentok di database, udah nggak bisa diapa-apain lagi. Kita harus ngelakuin horizontal scaling di database-nya atau vertical scaling. Jadi intinya kalau aplikasi itu kayak gitu sih, lihat siapa yang mentok gitu ya. Kalau yang mentok adalah database-nya naikin. Kalau database-nya nggak mentok, masih santai-santai aja, aplikasinya mentok, aplikasinya dinaikin. Kayak gitu. Kalau yang paling sederhana ya. Jadi sebenarnya nggak ada istilahnya, oh bahasa pemrograman A pasti lebih kencang dari B, nggak juga sih. Tergantung codingnya. Kalau codingnya amburadul, mau dibilang pakai C++ juga tetap aja amburadul gitu. Iya. Jadi lihat codingnya lagi sebenarnya. Betul. Ya sebagus apapun bahasanya kalau kita nulisnya acak-acakan ya bakal acak-acakan juga gitu ya kelihatannya. Iya, Oke, nggak ada itunya juga, nggak ada benefitnya akhirnya. Betul. Oke, ini di sini ada yang tanya lagi nih, Kang. Sekarang saya udah kerja nih sebagai back end Spring di salah satu vendor gitu. Tapi kadang kebutuhan klien ini nggak fokus di Java aja gitu. Kalau belajar sendiri nih, kalau belajar mendalam, oke. Berarti mendalami back end Spring-nya berarti ya. Apakah ada value saat interview? Tapi kadang kebutuhan klien nggak fokus di Java, ini mungkin maksudnya ini ya, bahasa pemrograman yang lain ya. Yang Misalnya lain, klien pengennya pakai JavaScript misalnya gitu, atau Node.js. Sebenarnya nggak ada masalah sih selama kita bisa ini ya, bisa catch up dengan kebutuhan. Contohnya, kliennya pengennya pakai PHP misalnya. Ya mau nggak mau kan kita harus pakai PHP nih. Selama kita bisa ngejar, sebenarnya nggak ada masalah. Dan klien pun nggak komplain, sebenarnya nggak masalah. Nah, ada nilai plusnya nggak sih buat kita? Ya itu nilai plus banget sebenarnya. Jadi sekarang kalau teman-teman udah bisa bikin aplikasi di Java, tiba-tiba klien minta PHP, teman-teman berarti udah bisa PHP juga. Nanti kan nextnya kalau teman-teman suatu saat pengen pindah kerja, berarti teman-teman punya 2 opsi sekarang ya. Iya. Jadi udah bisa Java, udah bisa PHP gitu. Jadi opsinya lumayan lebih banyak nih. Jadi kalau ada buka lowongan PHP bisa, lowongan Java juga bisa kayak gitu. Jadi nggak ada nggak dibilang sia-sia, itu tetap itu bagus juga buat kita. Nggak ada ruginya lah ya gitu ya. Iya. Ada manfaatnya gitu. Oke, di sini Kang untuk mobile dev di industri sekarang demand-nya gimana ya? Untuk Kotlin, Java, Flutter, React, Native baru coba fokus nih. Kira-kira lebih banyak mana gitu demand-nya dari dari ini ya pilihan bahasa pemrogramannya gitu?
Kalau misalnya bahasa pemrograman, semua bahasa pemrograman banyak. Kotlin banyak di tempat saya kerja pakai Kotlin. Ada kalau Java sih sebenarnya buat mobile ya saya saranin pakai Kotlin dibanding Java. Java biasanya pakai dibuat untuk aplikasi yang lama. Kalau yang baru udah pasti pakai Kotlin karena dari Google sendiri kan udah bilang support utamanya sekarang ke Kotlin ya. Jadi mau nggak mau pindah ke Kotlin. Tapi kalau misalnya boleh nggak saya belajar Java walaupun pakai Kotlin itu boleh banget karena teknologinya pun yang dipakai adalah teknologi Java gitu ya. Jadi teman-teman nggak ada salahnya belajar teknologi Javanya. Karena walaupun pakai bahasanya Kotlin, teknologinya tetap teknologi Javanya. Tapi nggak harus semua roadmap Java diambil ya, karena itu roadmapnya lebih ke back end. Jadi paling kayak di awal-awal sampai yang nggak bisa dipraktekin lagi di Android, ya udah berarti nggak usah dipelajarin. Contohnya kayak Java database, itu nggak akan bisa tuh di Android. Jadi nggak usah dipelajarin kalau kayak gitu. Kalau yang bisa masih bisa, itu baru. Kayak contohnya Java Thread, itu sebenarnya setengah-setengah. Sebagian bisa dipakai di Android, sebagian nggak bisa. Nah, gimana kalau Flutter sama React? Saya sendiri kalau teman-teman senang ke hybrid, saya lebih rekomendasiin teman-teman pakai Flutter ya. Karena Flutter emang sekarang kayaknya lagi naik daun dan kedepannya banyak banget perusahaan yang pakai Flutter yang untuk hybrid ya. Kalau React gimana? Bukan ini sih, jadi pengalaman saya agak kurang bagus pakai React Native. Karena saya pernah handle beberapa project yang pakai React Native itu banyak ininya, struggle-nya, terutama kalau misalnya ada beberapa code yang harus beneran jalan smooth di dua sistem operasi. Jadi akhirnya kalau nggak jalan, jatuhnya ya lucu juga. Lucunya itu coding JavaScript pakai React gitu ya. Tapi dalamnya ada Java code juga gitu. Iya, karena betul. nggak bisa jalan misalnya di React-nya akhirnya harus pakai Java code gitu. Jadinya agak lucu. Jadi kalau menurut saya sih teman-teman kalau mau hybrid pilihnya Flutter. Walaupun masih ada kok sekarang yang pakai React Native. Tapi lebih prefer saya Flutter sih. Kalau yang native lebih ke Kotlin, Android-nya. Kalau misalnya buat iOS-nya pakai Swift. Jadi kalau ngomongin demand-nya sih sebenarnya banyak aja sih ya Kang ya. Betul. Oke, nah di sini lanjutannya nih, apakah akan ada materi soal microservice, event driven dan sejenisnya? Nanti setelah selesai roadmap backend-nya, nanti backend-nya itu kan dipikir kalau gitu bikin apa lagi nih backend gitu ya. Nah itu lebih ke konsep microservice-nya nanti yang akan dikejar. Apakah akan ada event driven? Iya, itu pasti sih. Karena sekarang juga saya di kerjaan lebih banyak pakai event driven. Ya nanti event driven. Cuma untuk belajar event driven kan teman-teman harus banyak persiapan ya. Kayak harus ngerti microservice dulu luar dalam. Habis itu harus ngerti message broker. Nanti kan teman-teman harus pilih tuh. Nanti juga kita bakal ada materi tentang RabbitMQ sama Kafka untuk nanti teman-teman persiapan event driven sama microservice. Nanti kita akan coba belajar gimana caranya kayak bikin API gateway. Nanti sebenarnya kemarin kan baru ada ya di kelas Codepolitan juga yang RESTful API kelasnya. Masih konsep teori sih. Nanti dari sana teorinya jadi kembangin. Kayak bikin namanya OAuth juga nanti akan kita coba implementasikan. Nanti OAuth-nya gimana kalau dalam microservice itu seperti apa. Nanti itu juga akan dibuatkan juga materinya. Cuma ya mohon bersabar karena itu panjang untuk nyampe sana gitu. Jadi materinya cukup advance juga berarti ya. Betul. Jadi kalau dari awal tiba-tiba saya kasih, bikin microservice pakai Golang, nanti ini konsep microservice-nya aja misalnya masih belum ngerti gitu. Nanti yang ada, wah sistem kebut semalam gitu, nggak akan ada yang ngerti nanti. Betul. Oke, nih ada lagi nih, saat ini saya bekerja sebagai Java developer. Apakah akan ada masalah kalau saya apply pekerjaan baru yang menggunakan bahasa pemrograman selain Java? Ini tergantung perusahaannya sih ya. Di tempat saya contohnya pakai Java, tapi kalau yang apply programmer yang lain nggak ada masalah. Paling ditanya, sebelumnya kerjanya pakai apa? Misalnya pakai Golang. Paling ditanya masalah, nanti dijawabnya pakai Golang, nggak masalah sih. Cuma nanti dikasih penekanan ketika pindah ke tempat saya kerja, mau nggak mau harus pakai Java misalnya. Itu oke nggak gitu. Jadi kalau teman-teman merasa oke kok nggak masalah, saya nanti pindah kerja pakai Golang gitu dari Java. Ya kalau nggak masalah dari teman-temannya harusnya nggak ada masalah juga. Soal nanti yang interviewnya gimana dong, mereka pakainya Golang, kita pakainya Java. Harusnya kalau perusahaan yang baik itu nggak terlalu mikirin bahasa sebelumnya ya.
Jadi harusnya ditanyanya lebih ke problem solving sama pengalaman. Karena namanya bahasa besok bisa berubah lagi gitu, bisa ganti fitur Iya, lagi kayak gitu. betul. Oke, nah di sini ada nih lanjutannya lagi, cara belajar yang bagus gimana ya untuk materi seperti Kang Eko buat yang lebih memperkuat fundamentalnya. Soalnya saya suka lupa logika penulisan, sintaksnya, karena materinya lumayan banyak Kalau ditanya gimana caranya, cara belajarnya. apalagi cara mengingat ya nggak ada. Oh, Saya juga lupa gitu. Kadang-kadang yang nggak pernah saya praktekin ya lupa gitu, lupa juga gitu. Jadi nggak masalah kok. Programmer yang udah senior, sintak yang basicnya lupa itu nggak ada masalah. Ya, sebenarnya kan bukan yang paling penting itu bukan masalah lupa, tapi tahu gitu. Oh, di Java tuh ada fitur ini sebenarnya gitu. Kita tahu misalnya, oh di Golang tuh ada fitur ini. Cuma saya lupa sintaknya ya, tinggal buka dokumentasi aja atau ya tinggal betul, googling aja. Minimal tahu betul. gitu. Jangan sampai dibilang nggak tahu gitu. Padahal semuanya ada kayak gitu. Jadi kalau lupa udah pasti. Kalau gimana belajarnya? Kalau saya sih lebih ke yang penting basicnya dulu didalemin, ngerti. Setelah itu ya udah. Kalau besoknya ternyata nggak pernah dipakai ya nggak ada masalah. Tapi minimal saya tahu. Ya contohnya kalau di Java pun sekarang kan banyak tuh ya roadmap Java. Kayak terakhir saya nanti bilang akan ada Java I/O, Java Reflection dan sebagainya. Tapi dalam kerja saya nggak pernah pakai itu gitu. Udah banyak sekarang library yang mempermudah saya untuk melakukan itu gitu. Contohnya kalau teman-teman belajar PHP, saya kan jelasin tuh PHP-nya panjang banget gitu ya. Nanti pada waktu kerja mungkin teman-teman pakainya misalnya Laravel dan lebih banyak pakai fitur Laravel gitu. Nggak pernah lagi terjun ke native-nya si PHP, itu nggak masalah. Tapi suatu saat teman-teman kena masalah gitu ya, teman-teman tahu, oh sebenarnya di PHP itu ada fitur ini gitu. Jadi kayak gitu sih. Termasuk Jadi Java ya juga gitu. betul. Jadi sampai dengan sekarang kalau Kang Eko sendiri ngoding suka googling nggak? Kalau misalnya lupa ya googling. Gimana dong? Masa Googling. lupa baca buku gitu? Kelamaan kalau baca buku. Betul. Jadi ya bukan sesuatu hal yang ya memalukan gitu ya. Santai Wajar gitu aja. ya Kang ya. Contohnya kayak Mm-mm. function di PHP gitu, function string. Kadang-kadang saya lupa nih untuk nge-split string apa? Oh, string Iya. split apa? str split. Ternyata nggak ada gitu, Mm-mm. pakainya explode gitu. Oh, explode, iya Iya. lupa saya gitu. Yeah, nama functionnya. Karena kebiasaan saya di bahasa pemrograman lain pakainya split gitu, split. Saya pikir Betul. PHP ya udah string split gitu. Taunya enggak Mm-mm. gitu, explode gitu. Ya kalau hal-hal kayak gitu nggak ada masalah gitu. Kalau lupa nama function gitu itu nggak ada masalah kok, nggak ada hubungannya. Mm-mm. Tapi saya tahu di PHP itu ada gitu. Iya, betul. Minimalnya tahu gitu ya ada fungsi tersebut gitu. Iya, fungsi untuk nge-extract string jadi array itu ada gitu. Betul. Nah, mungkin lanjutannya nih, bagaimana pendapat Kang Eko nih tentang RAS, bahasa pemrograman RAS ya? Kemarin senior saya di kantor berandai-andai gitu kalau kalau bisa sih bermigrasi ke RAS. RAS itu sekarang bahasanya emang lagi naik daun dan banyak di-compare sama Golang karena kecepatannya hampir mirip kayak C++. Hmm. Bagus nggak? Sebenarnya buat saya sih sebenarnya bukan bagus enggaknya ya. Kalau bahasa pemrograman pasti bagus terus, tapi lebih ke ekosistemnya sih. Hmm. Ekosistemnya udah stabil atau belum. Yang ditakutkan itu kayak gini ya, kita milih ekosistem yang ternyata belum stabil, dan ketika kita pilih, kita udah invest banyak di sana, ternyata Ya, ekosistemnya nggak berkembang. Ekosistemnya nggak berkembang, kalau ada masalah, teman-teman pasti pusing nyari betul. solusinya. Betul. Jadi lebih baik pakai yang emang mencukupi. Jadi contohnya saya sering dulu pernah dapat punya teman gitu ya, dia itu lagi migrasi ke Scala dari Java. Kenapa pakai Scala? Karena kenceng banget nih Scala katanya. Hmm. Padahal programmernya susah nyarinya Scala itu. Terus deployment, debugging dan sebagainya itu susah banget gitu. Akhirnya apa? Akhirnya mereka maksa pakai Scala, udah jadi, ya emang kenceng banget. Cuma ketika ada masalah mereka pusing sendiri gitu. Jadi bukannya fokus ke ini ya solusi, akhirnya mereka malah fokus ke mikirin itu gimana cara ngedebug Betul. masalah dan sebagainya gitu. Jadi nanti problemnya beda lagi. Jadi kalau Betul. saran saya lebih ke ekosistemnya. Kalau ekosistem RAS-nya udah bagus, udah banyak, nyari programmernya gampang, misalnya di Indonesia, ya udah Mhm. bisa dipakai. Tapi kalau Mhm. masih sulit,
Ya, paling kalau mau sih dipakai buat internal dulu aja, dicoba di reset, pakai aplikasi yang buat kecil dulu aja gitu. Jangan big bang semuanya pindah keras. Wah, itu nanti nyari masalah kita. Iya Apalagi kalau betul. yang senior yang tadinya cuma ngasih janji palsu, besok-besoknya tiba-tiba resign gitu ya. Nah, pusing deh tuh. Anak apa junior-juniornya tiba-tiba Junior-juniornya. seniornya resign. Betul betul betul. Jadi ya cari aman lah ya dulu ya gitu. Maksudnya sebelum sebelum ini benar-benar mendukung semuanya gitu ya kalau mau migrasi gitu. Ya Betul. kecuali mau ini berdarah-darah gitu. Iya, karena yakin deh, lihat aja kalau orang udah males maintain pasti dia resign. Nah, itu Betul. masalahnya. Orang Ini yang ngajuin itu bisa dipegang nggak misalnya 5 tahun ke depan nggak akan resign gitu. oke. Iya 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 iya. Ini termasuk hal yang sering nggak Kang kayak gitu Kang? Itu banyak banget kok. Kayak tadinya misalnya orang itu di-hire untuk bawa teknologi A. Ketika dia gagal, akhirnya dia resign. Itu banyak kok yang kayak gitu. Hmm. Makanya kalau saya biasanya join, saya implement yang kira-kira teknologinya yang di aware sama developer di situ. Jadi Mhm. kayak contohnya saya dulu join developernya aware pakai Java, ya udah saya cari di Java aja. Ngapain saya bawa masuk misalnya bahasa pemrograman PHP, ternyata developernya juga udah nggak familiar sama PHP gitu. Mhm Ya nanti mhm capek mhm. ngajarin lagi, Iya habis itu betul. kalau ada masalah nggak ada yang ngerti gitu ya. Mhm mhm Nanti kalau mhm. ada masalah ke kita semua, Iya, karena yang kita tanggung yang bawa pemrograman barunya. Termasuk betul betul. kalau teman-teman bawa teknologi baru ke perusahaan, itu ya teman-teman harus deal dulu. Pastiin teman-teman 5 tahun nggak resign gitu. Nggak Betul lucu kan? betul Nanti betul. teman-teman bawa, wah malah banyak masalah nih, malas resign gitu. Wah itu nama Betul baiknya betul. jelek juga nanti. Betul betul betul. Ya tanggung jawab gitu ya. Betul. Oke. Nah, di sini ada pertanyaan gini, perbedaan integration test, unit test sama functional test. Sebenarnya integration sama unit test udah saya jelasin sih di kelas-kelas unit test. Jadi teman-teman harusnya Mhm, udah pada tahu ya, nanti tinggal buka lagi aja kelas-kelas unit mhm, testnya di semua roadmap. Jadi unit test itu ngetes ke bagian terkecil, integration test itu lebih ngetes ke aplikasinya, integrasi mhm, langsung sama sekitarnya. Sebenarnya tidak ada fungsional test, lebih ke end-to-end test. End-to-end test itu ngetes dari depan sampai belakang. Dari kalau misalnya mhm, aplikasinya ada 5, dia tes langsung keseluruhannya kayak gitu. Untuk mmm, detailnya teman-teman bisa buka kelas salah satu kelas unit test, intronya saya jelasin soal testing itu apa. mhm. Jadi, lebih lengkapnya jawaban ini bisa cek aja kelasnya gitu ya, Kang, ya? Betul. Karena kalau dijelasin panjang tuh 30 menit Wah. tuh. Iya udah bisa berapa berarti berapa SKS itu entar sekarang? Oke. Nah, di sini, ada lagi, Kang, dalam dunia kerja, menentukan senior programmer atau junior programmer itu berdasarkan apa ya? Apakah skill atau lamanya orang itu kerja? Lebih ke experience ya, jadi pengalaman ya. Tapi nggak bisa tolak ukur juga. Walaupun ada juga orang yang pengalamannya banyak tapi skillnya nggak improve. Jadi biasanya Mhm, lebih ke experience, tapi ditunjang dengan skill yang bagus juga. Jadi kalau teman-teman pengalaman kerjanya 10 tahun, tapi ketika disuruh bikin aplikasi yang sederhana nggak bisa juga, ya itu sama aja bohong gitu ya. Pengalamannya mhm, banyak, tapi skillnya nggak improve. Jadi lebih mhm, ke dilihat pengalamannya banyak enggak, dan skillnya emang bagus atau enggak, kayak gitu. Nah, buat mhm, teman-teman yang saran saya buat teman-teman yang udah kerja lama tapi kok misalnya title-nya belum naik juga. Nah, itu lihat dari skillnya. Apakah mhm, teman-teman merasa skill teman-teman bertambah gitu ya? Sebelumnya bisa PHP, ketika kerja udah setahun, apakah bisa selain PHP? Maksudnya selain PHP mhm, itu kayak, oh bisa Laravel kah gitu ya? Berarti kan skillnya betul bertambah. Setelah betul, bisa Laravel, oh saya bisa integrasi Laravel dengan misalnya Redis, database lain dan sebagainya, Elasticsearch dan sebagainya. Jadi mhm, skillnya harus bertambah terus-terusan. Terus ketika ada masalah, saya bisa langsung punya pengalaman mudah gitu ya. Oh kalau masalahnya kayak gini, solusinya pasti kayak gini gitu. Jadi lebih ke mhm, experience-nya udah banyak atau enggak dan skillnya bertingkat atau enggak. Jadi kayak gitu. mhm, mhm. Jangan sampai Kadang-kadang kayak heeh, kadang-kadang kalau kerja pun kita udah senior ketika masuk itu nggak bisa langsung senior biasanya. Jadi dikasih waktu iya. probation tiga bulan. Nanti dari 3 bulan ketahuan kalau emang dia senior, biasanya langsung dipromot jadi senior kayak gitu.
Hmm. Kadang-kadang kan di CV itu bisa yang ngaku-ngaku ya, oh saya udah jago A, B, Ya, C, D gitu. Nah kita lihat dulu 3 bulan gitu, emang beneran jago atau enggak gitu. iya. Jadi masa-masa penyisihan lah gitu ya di situ tuh. Iya. Oke. Selanjutnya nih di sini menurut Kang Eko nih kalau sebagai mahasiswa itu freelance yang bisa diambil apa aja ya Kang? Dan saya sendiri masih pemula tapi pengen cari pengalaman. Kalau freelance, saran saya freelance yang basisnya ini ya, apa hourly ya, Hmm. bayarnya kayak per jam gitu. Jadi kayak teman-teman apply ke freelancer.com atau ke Upwork kayak gitu. Itu kan bayarnya per jam. Mhm. Eh, jangan project base. Kalau project base itu biasanya makan waktu lama dan apalagi dengan kesibukan kuliah takutnya malah prioritasnya jadi ngerjain project ya. Hmm. Kalau misalnya kuliah mikirnya ya udahlah nanti semester depan ngulang gitu. Kalau project kan nggak bisa kan dikejar-kejar deadline terus gitu. Iya betul. Jadi kalau menurut saya lebih ke yang ya pekerjaannya nggak terlalu lama. Jadi teman-teman bisa ikutan kayak ke Upwork gitu ya, yang cuma pekerjaannya mungkin kayak cuma ini 10 jam aja gitu, dikerjain selesai gitu. Mhm. Cuma Mhm. ngebenerin bug aja atau bikin Mhm. halaman landing page dan sebagainya. Kalau Mhm. pengalaman kayak gitu. Nanti dari sana teman-teman bisa mulai improve jenis projectnya. Dari yang tadinya cuma kerjaan cuma berapa jam, akhirnya coba jadi berapa minggu gitu. Nanti kalau Hmm. menurut teman-teman, oh kayaknya kalau mingguan nggak bisa nih, nggak bisa catch up dengan jadwal kuliah, ya turunin lagi kayak gitu. Mhm. Mhm. Jadi jangan yang, oh ada orang mau bikin A gitu, ini butuh 3 bulan, ya udah saya ambil proyeknya, wah itu nanti bisa keteteran itu. Betul betul Kuliahnya betul nanti nggak betul. jelas, proyeknya juga amburadul juga nih. Iya. Betul betul. Nah itu juga kalau misalkan mau upgrade ke apa dari hourly ke weekly gitu kan ya teman-teman jangan sampai keenakan juga tuh Kang takutnya malah kuliahnya yang nggak tahu tuh. Iya, nanti kuliahnya nggak kelar-kelar gitu. Betul. Oke, selanjutnya nih, Kak untuk DevOps apakah akan ada kelasnya, roadmap-nya bagaimana ya untuk jadi DevOps engineer? Kalau DevOps ya nanti akan ada kelasnya juga. Nanti dimulai kapan kelasnya dimulai itu nanti setelah roadmap backend selesai. Nanti setelah roadmap backend itu akan ada kelas DevOps. Kenapa Mhm. nunggu kelas backend selesai? Karena biasanya banyak yang masuk ke DevOps biasanya orang-orang backend. Jadi mereka udah Mmm. bosen coding backend, mereka masuk ke DevOps gitu. Kenapa nggak front end? Kalau front end itu teknologinya agak jauh berbeda sama orang DevOps. Jadi DevOps itu lebih Mhm. kayak coding automation, habis itu ya, integrate antara aplikasi back end dan sebagainya. Jadi kalau misalnya dari front end langsung loncat ke DevOps sebenarnya bisa-bisa aja. Cuma akhirnya dia harus adaptasi lagi. Dia harus belajar teknologi-teknologi back end kayak gitu. Jadi nanti Betul betul rencananya betul. nunggu kelas back end selesai, nanti baru langsung ke DevOps kayak Mhm, gitu. betul betul Nanti betul. dimulai dari Jenkins misalnya, Docker, nanti habis Docker ke Jenkins, nanti ke Kubernetes, nanti dan yang lain-lain. Mhm mhm. Dan itu juga bisa mempermudah nggak sih Kak, maksudnya kalau misalnya orang dari back end ke DevOps itu lebih mudah gitu transisinya Betul, atau lebih gimana? mudah, lebih mudah. Mhm. Karena dia udah biasa coding, ketika pindah ke DevOps ya codingnya lebih simpel gitu, cuma bikin automation aja gitu. Betul. Jadi kayak nyambung-nyambungin tool biar deploy-nya smooth automate gitu. Mhm. Dan karena dia udah biasa coding yang kompleks di back end, jadinya lebih gampang nanti belajar DevOps-nya. Mhm mhm mhm. Malah ada yang back end yang butuh deploy pun kayaknya nggak perlu sebut lagi gitu ya, kebutuhannya Iya. apa udah tahu gitu. Oke, di sini ada lanjutan nih, Kang, saya ada project di PHP 5. Nah, saat ini kan untuk PHP sudah sampai 7. Apakah perlu saya migrasi kodenya ke PHP 7? Pertanyaan saya gini sih, pertanyaannya proyeknya masih jalan nggak? Gitu. Kalau masih Iya, jalan, biarin aja. Karena kalau kalian pindah ke PHP 7, itu bikin pusing lagi. Pertama, betul. nggak akan jalan aplikasinya. Gitu. Yang kedua, kalian harus mikirin gimana caranya migrasiin tiap function-function yang udah deprecated lah, udah nggak Deprecated, ada lagi di betul. PHP 7-nya. Jadi itu kerjaan 2 kali. Jadi daripada fokus mikirin ini PHP 5 pindahin ke PHP 7, mendingan fokus ke project-project lainnya. Misalnya Mhm, ini ada aplikasi yang pasti PHP 5 masih mhm, jalan dan nggak ada masalah, ya udah biarin aja. Ketika ada project baru, baru kalian develop pakai PHP 8.
Jangan pakai PHP 7 lagi ya, PHP 8 sekarang udah ada. Iya, betul, 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 betul. Tapi kalau misalkan kebutuhannya gini, Kang, misalkan nih si kasusnya ini si pemilik TS ini memang kerjaannya untuk maintenance itu gitu. Perlu nggak kira-kira? Maintenance itu kan sebenarnya lebih ke kalau ada masalah dibenerin ya. Mm-mm. Nah itu sebenarnya nggak butuh juga, kecuali aplikasinya di develop terus, ditambahin fitur baru, tambahin fitur Ah, baru, tambahin fitur baru. Nah kalau kayak itu mungkin ada bisa dipikirin coba migrasi ke teknologi yang lebih baru ya. Nah cuma ya mhm. tetap lihat lagi, paling simpel sih coba jalanin dia di PHP 7, jalan nggak gitu. Ya. Kalau jalan ya udah, berarti selesai gitu ya. Kalau misalnya nggak jalan, nah kalian lihat dulu nggak jalannya kenapa. Kalau problemnya banyak, mendingan jangan Big Bang pindah, karena Big Bang Mm-mm. pindah itu ribet banget. Kalian udah mikirin harus nambah fitur, harus ngerjain migrasi juga. Jadi kerjaan kalian 2 kali. Kalau orang bisnisnya kan nggak tahu ya. Pokoknya aplikasinya sebelumnya nyala kok sekarang nggak nyala gitu. Salah kalian berarti. Iya. Nah, jadi lebih ke nambah. Nah, kalau misalnya kalian gatel pengen migrasiin, paling kalau ada fitur baru. Kan pasti Hmm. PHP-nya nembak ke database yang sama. Kalian bikin Mhm. fitur barunya di pakai PHP 7 di project yang baru. Jadi nanti Hmm. projectnya ada 2, yang lama sama yang baru. Dia nembak ke database-nya yang sama, kayak gitu. Nanti Hmm. kalian pindahin satu-satu, dikit-dikit tuh projectnya ke yang PHP 7. Nanti Mhm. lama-lama kan udah pindah semua gitu. Cuma emang butuh waktu. Iya. Oke, di sini nih, ini ada baru nih. Apakah ada rencana buat roadmap tentang Bootstrap? Itu nanti rencananya akan ada kelas juga yang soal HTML CSS, karena ternyata Mhm. banyak juga yang minta, Kang HTML CSS-nya dong gitu. Saya sih mikirnya tadinya nggak dibikin karena itu kan basic ya, banyak tutorialnya, tapi nggak Iya. masalah sih nanti kalau misalnya minta. Nanti rencananya dari HTML CSS nanti ke Bootstrap sama mungkin Tailwind CSS ya, Mhm. kalau banyak yang request juga. Request. Heeh, betul betul. Oke. Nah, ini lanjutannya nih persiapan terbaik buat junior atau fresh graduate back-end developer sebelum melamar kerja. Persiapannya apa dulu nih? Kalau fresh graduate itu santai aja, sebelum-sebelumnya udah sempat dibahas juga. Kalau fresh graduate nggak usah mikir harus bisa A, B, C, D, E, F, G, itu nggak. Mhm. Tenang aja tidak seperti itu gitu. Lebih ke basic kayak algoritma, pemrograman basic lah gitu ya. Mhm. Kayak logikanya, database basic dan sebagainya, struktur data. Yang penting itu. Bahkan di company saya juga ada fresh graduate cuma Mhm. setahun sih, habis itu dia apply ke Amazon. Mhm. Itu juga sama, ditanyanya basic. Ada juga yang intern saya dulu, intern 3 bulan, habis itu dia selesai kuliah, dia apply ke Google, sekarang udah Mhm. diterima di Google. Itu juga Mhm. sama, pertanyaannya basic, cuma algoritma, struktur data kayak gitu. Nggak ditanya Laravel kah, Spring Framework kah gitu, nggak ditanya, karena mungkin mereka nggak pakai itu juga gitu. Iya. Oke. Nih selanjutnya nih, ketika dihadapkan dengan coding test, ini saya masih tidak dapat menyelesaikan atau blank. Tapi saat membuat project itu bisa. Gimana nih cara ngatasinnya? Coding test itu lebih ke sport ya, competitive programming ya. Jadi Mhm. teman-teman kalau bisa diasah sih. Jadi biasanya kayak tadi join ke HackerRank, cobain kerjain kelas-kelas soal-soal yang sederhana. Nanti kalau udah terbiasa, nanti teman-teman bakal biasa juga kayak gitu. Hmm. Jadi kalau kayak gitu emang harus pengalaman sih. Kayak teman-teman misalnya apa ya, orang baru pertama kali main bulu tangkis gitu ya, itu pasti Mhm. ngaco tuh mukulnya, atau pingpong deh Iya, gitu ya. Pingpong yang paling kelihatannya kalau diliatin kayaknya gampang gitu ya gampang ya. mukul bola pingpong tuh gitu ya. Tapi pas dicobain susah banget gitu. Sama kayak competitive programming juga sama. Kalau Betul. kelihatan kayaknya gampang sih, cobain deh. Karena kalau dicobain beda rasanya. Apalagi kelihatan ada waktunya gitu ya. Waktu 10 menit nih. Wah, gimana nih 10 Betul. menit nih? Kayak gitu. Jadi mendingan banyakin experience-nya sih. Hmm. Coba join ke HackerRank, cobain ngerjain soal-soal sederhana kayak gitu. Betul betul. Ya banyak-banyakin latihan lah ya gitu. Oke. Betul. Lanjutannya nih dari Wawan, Mas Eko, saya buat aplikasi desktop pakai VB atau Delphi. Nah, bagaimana saya program desktop saya supaya bisa diakses via web atau online tanpa migrasi ke web sepenuhnya?
Kalau ini somehow nggak bisa. Kalau untuk VB DLP itu kan spesifik banget ya buat Windows ya. Mhm. Jadinya nggak akan bisa. Kecuali kalau dibikinnya pakai Java. Java bisa. Java ada kemampuan yang namanya ngerunning si aplikasi Javanya di web browser. Itu Mhm. ada. Tapi kalau VB atau DLP itu nggak bisa sayangnya. Jadi tetap harus dirubah. Jadi mungkin kalau udah biasa pakai VB, paling pakai .NET. Jadi ada Windows Presentation Foundation gitu ya. Nanti pakai .NET, nanti bisa pakai .NET yang bisa running di atas webnya kayak gitu. Tapi Mhm. kalau Delphi, saya sampai sekarang kayaknya belum nemuin teknologi yang bisa ngerunning aplikasi Delphi di web. Itu belum ada sampai saat ini. Jadi saran saya sih lebih prefer mendingan dibikin versi webnya aja Versi kayak gitu. webnya gitu ya. Betul. Apalagi kalau misalkan database-nya itu ya contohnya kayak pakai MySQL gitu ya, kayaknya memungkinkan gitu ya kalau dibuatin versi webnya atau gimana. Betul. Mhm, mhm. Oke, ini lanjutan nih ada nih, Kang, apakah kita bisa deploy aplikasi tapi tidak 100% full? Jadi hanya sebagian user yang akan merasakan fitur baru kalau bisa pakai tools apa ya? Itu namanya A/B testing sama Canary deployment. Tinggal googling Mhm. aja A/B testing sama Canary deployment. Jadi A/B testing itu lebih ke deploy-nya aplikasinya dua. Yang pertama aplikasi lama, yang kedua aplikasi baru. Nah di depannya itu ada load balancer yang mendetek user siapa, nanti dia di trafficnya dikirim ke aplikasi yang lama atau aplikasi yang baru. Nah, tergantung berapa banyak. Contohnya kita mau 50-50. Jadi nanti usernya sebagian besar 50% akan pakai aplikasi lama, 50% yang baru, aplikasi yang baru kayak gitu. Itu sering banget dipakai contohnya di Facebook. Sering kan di Mhm. Facebook tiba-tiba Iya, udah teman kita udah berubah tampilannya, kita belum gitu. iya, Masih pakai yang betul, lama. Nah, itu betul. A/B testing. Jadi yang Mhm. lama beberapa user pakai yang lama, beberapa user pakai yang baru. Nah, buat apa Oh. sih itu? Bukan buat keren-kerenan ya, bukan. Itu lebih ke uji coba. Ketika kita cobain sebagian user pakai aplikasi baru, banyak error atau enggak kayak gitu. Hmm. Jadi biasanya sih dikit dulu, contohnya kayak 10%. Oh, masih oke nih, cobain 20%. Masih oke nih, lama-lama ya 100% pindah ke yang baru semua. Itu Mhm, namanya A/B mhm. testing. Toolnya apa? Banyak sih, karena tergantung teknologinya ya, A/B testing. Mhm, mhm, mhm. Tinggal dicari aja di googling A/B testing. Mhm, mhm. Nih jangan-jangan model-model A/B testing ini alih-alih ngerekrut ngerekrut QA, tapi kita kasih gratis gitu ya ke para pengguna gitu supaya Ya, salah ngetes. satunya itu uji coba. Karena kan walaupun udah dites sama QA, tapi kan kita pengen dapat feedbacknya ya. Jadi Betul. bukan cuma fitur aplikasi ya. Contohnya kalau di toko online, ketika kita rubah tampilan, orang lebih banyak belanja atau enggak nih gitu. Mhm, mhm, Contohnya posisi banner promonya tadinya di atas ke bawah. Nah, mhm, menurut riset kita itu misalnya orang bakal lebih sering belanja karena bannernya misalnya di bawah misalnya. Nah, untuk mhm, memastikan itu, kita nggak mungkin nih tiba-tiba pindahin 100% user kita ke banner yang di bawah gitu. Nah, kita mhm, akan coba dulu 10%. Dari 10% itu beneran nggak gitu. Apakah orang nge-trigger buat belanja atau enggak. Kalau mhm, ternyata tidak, ya kita balikin lagi gitu. mhm, Dan mhm, kita kan mhm. nggak ini berarti nggak tiba-tiba 100% user kita berubah tampilan, cuma 10. Betul. Kalau gagal, balikin lagi. Kayak gitu. Mhm, mhm, Makanya mhm. namanya A/B testing, nyobain apakah benar sesuai dengan ekspektasi kita. Kalau misalnya tidak, ya balikin lagi ke yang lama. Kayak gitu. Oke. Oke, nih selanjutnya nih. Eh jadi untuk fresh graduate, oke ini lanjutan kayak tadi. Untuk fresh graduate itu yang penting punya skill dasarnya, Kang. Misal jika kita mau ngasih PHP saja itu nggak apa-apa. Nggak masalah. Bahkan cuma cuma ngerti C++ dari kuliah juga nggak masalah gitu. Itu nggak ada masalah. Karena yang penting pasti ditanyanya objek orientednya, yang ditanyanya Mhm, misalnya struktur data, logikanya, habis itu database-nya, database konsepnya, normalisasi kayak gitu. Kayak mhm. gitu doang kok. Saya kalau interview fresh graduate nggak pernah saya tanya, udah bisa pakai Laravel gitu? Nggak, itu enggak. Pasti ditanya kuliahnya dapat kelas apa aja, nanti dilihat, oh ada kelas algoritma, ada kelas OOP dan sebagainya. Nanti saya Hmm, tanyain mhm, detailnya kayak betul, gitu. betul, betul, betul. Oke. Nah, ini untuk Git apakah nanti ada materi lanjutannya, Kang?
Ya, nanti ada 2 kelas baru untuk Git. Yang pertama kelas Git ini ya, Git branching. Gimana cara kita belajar branching di Git. Yang ketiga nanti Git remote. Nanti itu lebih ke kolaborasi pakai repository. Kayak contohnya pakai GitHub, GitLab dan sebagainya. Itu bakal ada kelas baru. Oke. Nah, ini dari Alvin. Jika kita sudah terbiasa dengan satu bahasa pemrograman lalu ingin pindah ke bahasa lain, apakah harus mulai dari dasar-dasarnya atau mulai dari dasar atau dari nol lagi ya? Ini sama aja sih. Itu kalau kita pindah bahasa, ya pasti kita harus belajar dari dasar lagi. Tapi bukan berarti kemampuan kita bakal kayak dulu. Kayak teman-teman udah biasa misalnya, kan sebenarnya tetap bahasa pemrograman ya. Jadi teman-teman misalnya kayak udah bisa berenang nih, gaya punggung gitu. Tiba-tiba pengen gaya bebas. Di awal kan teman-teman nggak susah gitu ya. Nah tapi kan minimal teman-teman udah bisa berenang gitu. Kayak gitu dulu. Jadi nggak beneran kayak teman-teman awal belajar berenang nggak bisa berenang dulu. Bahasa pemrograman juga sama. Teman-teman kan minimal udah jago gitu bikin aplikasi. Ketika pindah bahasa, teman-teman nggak akan mungkin dari dasar banget gitu. Walaupun teman-teman belajar si bahasa barunya dari dasar, tapi itu bakal cepet banget belajarnya. Karena konsepnya kan sama aja gitu-gitu aja gitu. Dari PHP udah ngerti OOP-nya, udah ngerti gimana framework bekerja dan sebagainya. Tiba-tiba pindah nih ke Java, ya tinggal belajar OOP di Java tuh kayak gimana sih gitu. Kodenya kayak gimana gitu. Konsep OOP-nya sama aja gitu. Jadi teman-teman udah ngerti konsepnya, tinggal belajar gitu. Cuma pelajari sintaknya aja. Mungkin yang tadinya orang butuh berbulan-bulan, teman-teman seminggu juga bisa gitu. Itu kan cuma belajar sintak baru aja, karena konsepnya sama kayak gitu. Betul. Nah, ini lanjutan lagi nih dari Mas Alvin nih. Kalau mau tanya tips transisi dari JavaScript ke TypeScript. Kalau transisi ya tinggal pakai aja TypeScript-nya. Karena itu bahasanya beda gitu ya. Nanti teman-teman bakal kelihatan sih yang tadinya nggak perlu type checking, sekarang harus type checking gitu. Itu kayak orang biasa pakai PHP dulu ya, PHP sekarang tuh udah beberapa udah type checking. PHP dulu misalnya tiba-tiba pindah ke Java gitu. Nah kayak gitu, gimana cara transisinya? Ya langsung pindah aja gitu. Nggak ada harus dikit-dikit nggak pindah. Nanti dari sana nanti teman-teman bakal kelihatan perbedaan fiturnya apa, keunggulan pakai TypeScript apa kayak gitu. Jadi lebih tepatnya sih ya coba aja sih ya dulu ya Kang ya. Betul. Mulai aja. Mulai aja dulu. Ntar kayak tagline yang sebelah ntar. Iya, nanti saya ditanya lagi nih. Iya. Oke, ini bingung nih. Mana nih tadi itu lanjutannya ya? Kayaknya ini nih. Coba. Ini dulu tadi tuh ya. Di shortnya kayak recent tadi tuh. Shortnya kayaknya, iya. Shortnya by popular aja. Nanti kelihatan yang nggak ada bintang-bintangnya. Nggak ada ininya. Iya, tadi udah populer tapi tadi tuh ada yang lanjutan tapi ke like-nya 2 kali jadi dia ngangkat gitu. Ini urutannya gini. Ini sedikit cerita Kang, cara belajar saya sekarang itu kan mempraktekkan apa yang ada di tutorial. Nah, saya merasakan kalau cara belajar saya itu kurang efektif. Nah, kira-kira apa yang perlu diubah ya, Kang? Jangan praktekin apa yang saya apa yang saya ketik di monitor, tapi lebih ke pahami konsepnya. Contohnya saya bilang, kita belajar object oriented ya, kita bikin kelas. Contohnya kelas person, kelas orang. Nah, teman-teman coba bikin kelasnya yang beda. Biar teman-teman ngerti konsepnya. Jadi kalau saya bikin kelas orang, teman-teman bikin kelas mobil misalnya. Karena kalau teman-teman ngikutin, teman-teman cuma copy paste apa yang saya kode gitu. Dia lebih ke konsepnya. Kalau saya bikin kelas itu misalnya kayak gini bikinnya, misalnya kelas, nama kelasnya. Nah, nama kelas itu jangan ngikutin apa yang saya ketikkan. Kalau saya ketikkan namanya person, teman-teman coba yang lain. Konsepnya biar kalau misalnya ada error, teman-teman tahu, errornya kayak gini gitu. Yang saya khawatirkan teman-teman cuma ikutin apa yang saya ketik gitu ya. Betul. Jadi nggak fokus ke apa yang saya bilang materinya, tapi malah ke apa yang saya ketik. Jadi betul. Enaknya kayak gitu. Jadi teman-teman lebih kalau saya bilang silakan buat kelas, bikin kelas, nggak usah sama-sama yang saya buat. Kalau saya bilang silakan bikin atribut, nggak usah sama yang saya buat gitu ya. Jadi kayak gitu. Kalau sama yang saya buat ya jatuhnya
niru jadinya, bukan Betul, betul, belajar. betul. Malah jadi jatuhnya tuh kayak orang kejar-kejaran gitu tuh Kang. Lihat video, oh ngetik-ngetik, kita pause dulu terus ketik ulang gitu kan. Jatuhnya kan kayak Iya, gitu jangan juga. kayak gitu sih kalau bisa. Oke. Nah ini, halo Pak Eko, saya sekarang lagi belajar Golang. Saya mau nanya untuk bagian package-package dasar itu penting banget nggak ya untuk dipahami dulu atau mending mendalami basic-basicnya dulu? Yang penting basicnya dulu. Kalau package itu isinya adalah library tambahan. Library tambahan ya, jadi untuk mempermudah kita. Jadi kan di Golang tuh banyak package-package dasarnya. Yang Mhm, paling penting tuh dasarnya dulu. Dasar si Golangnya itu sendiri. Nanti tinggal mhm, pelajari library-nya. Package-package-nya. Karena mhm, package-package-nya pun banyak banget. Bahkan saya nggak bisa cover dalam satu video, karena itu banyak banget. Bahkan saya mhm, ngejelasin Golang embed, itu tuh package namanya embed. Saya bikin dalam mhm. satu kelas. Golang modules juga, habis itu Golang apa, itu bisa dibikin kelas sendiri gitu. Dan itu Mhm, teman-teman bisa pelajari sendiri. Jadi lebih mhm, baik fokusnya ke Golang dasarnya dulu. mhm, mhm. Untuk kayaknya untuk package-package-nya juga ada kali ya Kang ya, dokumentasinya gitu untuk pelajari hal-hal Iya, itu. betul. Biasanya kalau saya bikin kelasnya kayak Golang embed gitu, itu Mhm, dikasih linknya kok menuju package documentation-nya. mhm, Jadi kalau saya nggak bisa cover semuanya, teman-teman bisa baca detailnya. Karena kan mhm, mungkin sekarang saya bikin versi Golangnya 1.11 berapa, mhm. 2 bulan lagi itu ada versi Golang baru dan mungkin Betul, package-nya bertambah gitu ya. betul. Dan nggak mungkin kan saya buat ulang videonya gitu. Nah teman-teman bisa baca dokumentasinya di sana gitu. Untuk Mhm, fitur-fitur tambahannya misalnya. mhm. Oke, nih lanjut. Nih saya mahasiswa semester akhir, Pak. Apakah semua perusahaan untuk posisi IT ada interview live coding? Soalnya saya masih agak kesulitan nyelesain komputer programming. Itu komputer apa kompetitif? Kompetitif mungkin ya. Kompetitif kali ya? Oh iya. Kalau merasa kesulitan tadi yang saya bilang, nggak, saya juga kalau tiba-tiba berenang langsung nyebur belum bisa ya apa tenggelam juga gitu ya. Jadi harus belajar dulu, oh ngambang kayak gimana gitu. Mhm, Minimal bernapas di dalam air gitu ya, naik apa keluar mhm, masuknya gimana ya, harus mhm, belajar dulu, kita harus nyobain mhm, dulu. Jadi mhm. kalau nggak mau, istilahnya nggak mau tiba-tiba nyebur gagal gitu ya, malu-maluin gitu ya, nyebur ke air malah tenggelam gitu, coba Iya. dulu. Coba ke Hackerrank. Di Hackerrank itu kan soalnya dari yang paling mudah sampai yang paling susah ada. Jadi nanti kita belajar kayak gitu. Jadi mendingan dicobain Mhm, dulu deh. Karena soal-soalnya mhm, sebenarnya basic, kayak cuma butuh perulangan, if else kayak gitu. Array itu simple banget mhm, gitu. Kayak contohnya nyari angka yang duplikat di dalam array. Itu kan sebenarnya kalau mhm, kita bayangin gampang gitu ya, cuma looping satu-satu gitu. Habis itu dicari ada yang datanya sama atau enggak. Nah, cuma mhm. kadang-kadang ketika orang cuma ngebayangin ketika coding, bengong gitu kan, itu codingnya gimana ya? Karena dia nggak biasa praktek gitu. Jadi Heeh, mendingan betul, dicobain gitu. Mendingan langsung dicobain aja. betul, betul. Oke, ini nih, Kang Eko nih, aneh newbie nih, baru gabung, mau belajar, mohon bimbingannya dari materi, roadmap, dan lain-lain. Katanya kalau mau belajar harus fokus satu aja ya, bener nggak? Betul. Jadi kayak belajar harus fokus ke satu bahasa dulu kalau di awal. Jadi Mhm, mirip kayak usaha lah, fokus mhm, satu cabang dulu gitu ya. Jangan mhm. tiba-tiba punya 5 cabang, amburadul semua cabang usahanya gitu. Satu Betul, dulu, fokus, udah jalan sendiri misalnya usahanya, nah baru mikirin nambah cabang lagi. Nah begitu juga mhm, bahasa pemrograman, fokus satu, belajar, udah jago, udah tahu luar dalam, pindah mhm, bahasa lain itu gampang gitu. Bahkan saya juga sering bolak-balik. mhm, Beberapa project saya ada yang pakai Golang, ada yang pakai TypeScript, ada yang pakai PHP gitu, ada yang pakai Java tentunya. Itu ya mhm, bolak-balik biasa aja gitu. mhm, Karena mhm, saya udah ngerti biasa gitu. Karena udah biasa gitu. Jadi kalau baru pertama kali belajar mendingan fokus ke satu dulu deh. Udah ngerti mhm, luar dalam baru cobain bahasa yang lain. mhm, mhm. Jadi kalau misalkan ngikutin roadmap nih Kang, jadi salah satu roadmap aja dulu kali ya diselesain atau gimana nih? Betul, satu roadmap selesaiin dulu, fokusin. Mhm, Jadi mhm, jangan mhm. semua roadmap dihajar. Besok Dihajar akhirnya gitu. nggak bisa juga semuanya gitu. Lupa semua. Betul, betul, betul. Oke.
Nah, ini dari Mas Randika nih. Nah, kok apakah ada keinginan untuk masuk ke pembahasan tingkat programming selanjutnya seperti framework Laravel atau CI? Ya, nanti semua roadmap akan ada frameworknya. Hmm. Dari Golang nanti pakai GoFiber nama frameworknya. Mhm. PHP Laravel frameworknya. Habis itu yang Java itu frameworknya adalah Spring. Kalau yang JavaScript gimana? JavaScript nanti roadmapnya kepecah jadi dua. Yang pertama JavaScript frontend, nanti ke Vue.js sama React.js. Tapi saya prioritasin yang Vue.js dulu sih. Habis itu yang backendnya itu lebih ke Node.js sama TypeScript sama Nest.js kayak gitu. Kenapa Mhm. pilihnya itu Kang? Gitu. Karena saya Ya. banyaknya pakai itu gitu. Jadi saya lebih ke sharing atau ngajarin yang saya biasa pakai gitu. Jangan Heeh, yang heeh. nggak biasa saya pakai. Nanti kalau saya ditanya bingung juga saya jawabnya. Bingung juga, betul betul. Oke, ini lanjutannya nih, Kang, kalau alur belajarnya maju itu boleh nggak? Ini maju gimana? Apakah harus tahu dasar baru step by step? Oh, maksudnya lanjut aja dulu gitu tuh? Kalau itu boleh sih sebenarnya. Contohnya kalian udah nguasain dasar, sorry belajar PHP dasar, tapi beberapa hal belum dimengerti. Boleh Mhm, nggak lanjut ke PHP OP? Boleh, sebenarnya lanjut aja gitu ya. Tapi mhm, minimal kalian sudah ngerti sebagian besar gitu ya. Nanti ketika mhm, lanjut, ternyata di PHP OP-nya butuh pemahaman yang di PHP dasar, nah teman-teman bisa balik lagi ke PHP dasarnya, kayak gitu. mhm, mhm. Oke, nah ini lanjut nih, untuk back end gambaran untuk freelance-nya seperti apa ya? Ya, ngerjain aplikasi back-end. Sederhana gitu ya. Iya. Saya sering kok ngerjain project yang freelance gitu. Ya sama, kalau backend tuh yang ngerjain bikin API, optimasi database. Optimasi database itu maksudnya dalam bentuk aplikasi ke database-nya ya, bukan nge-tuning database-nya. Kalau itu nanti orang data lah. Mhm, Lebih ke optimasi query kita ke database dan sebagainya. Ya kayak gitu aja. Yang pasti tidak ada hubungannya sama tampilan aplikasi. Jadi kayak HTML, CSS, JavaScript-nya itu di-handle sama tim front end. mhm. Kalau backend-nya nanti yang ngerjain API kayak gitu. Betul betul betul. Banyak Oke. enggak Kang? Karena kayaknya kelihatannya banyaknya front end enggak kok. Oh, Banyak iya. kok. Kalau saya juga sering nyari orang kalau ada project itu sering nyari orang dan kebanyakan kalau saya pasti nyarinya yang orang back end-nya kayak gitu. Mhm, mhm, Karena mhm, lebih banyak dibutuhin orang back end sebenarnya daripada orang front end. Karena back end itu core logic aplikasinya. Kalau mhm. nggak ada back end yang bagus, front end-nya juga nggak jalan juga gitu. Heeh, betul betul. Tampilannya nggak bisa diklik juga gitu. Iya Jadi iya iya, yang paling penting biasanya backend. Backend biasanya banyak sih, komposisinya kayak 3:1 gitu. 3 backend, mhm, 1 front end gitu. mhm, Jadi jangan mhm. takut, walaupun nggak kelihatan kerjanya, tapi yang paling banyak dicari ya orang backend. Back-end ya gitu ya. Iya. Eee, Nih abis ini nanti besok-besok pada ke back-end semua nih, Kang. Gitu. Oke, ini lanjutan, halo Pak Eko, maksud di project apa ya? Cara kerjanya gimana? Open source project itu banyak jenisnya ya. Ada aplikasi yang open source, ada framework yang open source, ada library yang open source. Eh, Konsepnya gimana? Konsepnya itu ya intinya kodenya terbuka, siapa aja bisa pakai. Kayak gitu. Nah, contohnya apa sih aplikasi open source? Contohnya aplikasi open source yang paling populer contohnya kayak untuk forum. Kalau zaman dulu tuh ada forum namanya PHPBB gitu. Nah, itu Mhm, pakai PHP atau WordPress. WordPress juga open source gitu ya. mhm, mhm, Atau Ghost. Ghost juga open source. Salah satunya yang websitenya programmer zaman now, saya pakai open source framework namanya Ghost. mhm. Itu juga. Jadi daripada saya bikin sendiri gitu CMS-nya, saya pakai Iya, produk open source aja gitu ya. Karena kan tujuan saya kan berbagi ilmu gitu ya, bukan bikin mhm, website CMS gitu ya. Jadi iya. lebih ke fokus ke kontennya. Jadi kalau saya biasanya kayak gitu, nyari yang open source produk dulu yang bagus. Kalau ada ya udah saya pakai. Kalau nggak ada, cari yang sampai ada gitu. Biasanya selalu ada sih. Teman-teman mau nyari buat learning ada banyak kayak Moodle dan sebagainya. Mhm, Kalau buat CMS kayak WordPress itu ada juga banyak gitu ya. Termasuk buat e-commerce juga banyak gitu ya. E-commerce yang open source dan sebagainya.
Nah, jadi lebih ke kayak gitu. Cara kerjanya gimana? Cara kerjanya semua orang bisa kontribusi. Jadi teman-teman kalau developer gitu ya, teman-teman bisa kontribusi. Oh, ada bug nih di framework-nya atau di aplikasinya, teman-teman bisa kontribusi ke sana. Nah, makanya teman-teman harus ngerti Git. Di kelas Git saya itu diajarin nanti di kelasnya cara kolaborasi project. Karena kebanyakan open source project itu biasanya pakai Git kayak gitu. Oke. Nah, ini lanjutnya nih, Kang, kalau boleh kasih tips, Kang boleh kasih tips nggak ya saat kita melakukan integrasi dengan eksternal API, apa kita perlu menyimpan request dan respons yang kita dapat? Kalau untuk kebutuhan logging itu boleh disimpan. Jadi tiap teman-teman nembak, contohnya saya punya toko online, kita integrasi sama payment gateway contohnya. Setiap saya ngirim request, saya akan log dulu requestnya. Habis itu setelah dapat respon dari payment gateway, saya log juga responnya. Nah itu boleh. Yang jangan itu dimasukin ke database. Itu jangan. Itu berat banget kalau masukin ke database. Kalau di log di file itu boleh. Kenapa sih? Untuk apa sih? Itu untuk ini ya. Kalau kita mau debug masalah. Contohnya tiba-tiba payment gateway-nya error nih. Nah kita pengen debug masalahnya dari situ kelihatan. Jadi oh kelihatan nih masalahnya ternyata request kita salah gitu ya. Nah kita bisa lihat dari situ. Kalau nggak ada lognya kita bingung. Mau lihat dari mana gitu ya. Ngedebugnya. Jadi tetap butuh. Cuma saran saya tadi jangan masukin ke database. Masukin ke file aja. Kecuali teman-teman punya log system itu boleh masukin log system. Oke. Lanjut nih. Mau tanya aja Kang seputar dunia kerja. Kalau di kerjaan Kang Eko itu kebanyakan OS yang dipakai apa ya? Katanya rata-rata itu pakai Linux. Kira-kira kenapa ya? Kalau untuk deployment itu di production itu kebanyakan pakai Linux. Kenapa? Jawaban pertama free, gratis. Kalau teman-teman pakai Windows, contohnya ya contohnya aplikasi di tempat saya kerja itu ada 400 aplikasi, di deploy minimal satu aplikasi itu 2. Jadi ada butuh 800 OS. Ya bayangin kalau bayar itu 800 OS kayak gimana gitu. Satu OS misalnya 1 bulannya bayar 500.000. Betul. Kita untuk bayar OS-nya aja mahal banget gitu. Betul. Jadi lebih ke pakai yang open source dan emang udah bagus juga. Contohnya ya Linux kayak gitu. Kalau untuk development laptop ya itu bebas, mau pakai Linux, mau pakai Mac, mau pakai Windows itu bebas. Tapi kalau di deploy ke production kebanyakan memang pakai Linux karena free dan open source juga. Banyak Kang yang pakai Windows itu ada juga. Biasanya sih yang udah produknya dari depan sampai belakang udah pakai Microsoft ya. Itu banyak yang pakai Windows. Kayak aplikasinya pakai .NET contohnya, itu biasanya deploy-nya pakai Windows Server kayak gitu. Betul. Nah, lanjutannya nih, kalau mau pindah ke Linux, apa aja yang perlu disiapin, Kang? Langsung aja format ulang laptopnya. Betul. Nggak usah repot-repot lah ya, langsung aja. Mau nggak mau harus, kalau misalnya mau bertahap, teman-teman bisa setting, bisa jalanin pakai VirtualBox dulu. Nanti belajar, habis itu baru nanti coba dual boot. Kalau udah terbiasa ya tinggal install si full laptopnya pakai Linux. Saya sendiri dulu karena ada satu masalah di waktu kuliah ya, ada satu masalah di hard disk saya, akhirnya nggak bisa diinstal Windows, akhirnya kepaksa saya install Linux waktu itu. Jadi mau nggak mau saya tiap hari pakai Linux waktu itu. Tapi so far nggak ada masalah sih. Paling yang nggak bisa Office doang waktu itu. Cuma akhirnya jadi pakai Open Office zaman dulu tuh. Cuma nggak tahu sekarang masih ada atau nggak tuh Open Office. Jadi kalau mau pakai aja langsung. Pakai VirtualBox dulu kalau mau bertahap. Itu jangan sampai nekat dual boot, data belum di backup, ntar salah format biasanya gitu. Nggak masalah, belajar. Iya, ilmu mahal gitu. Harus ada yang belajar. dikorbanin. Kalau skripsi itu harus disimpan di Google Drive, jangan di hard disk. Nah itu. Nah ini kalau masih kuliah, rekomennya pakai OS apa? OS yang paling simpel sih. Betul. Oh ini maksudnya OS Linux ya. Kalau OS Linux, OS yang paling mudah. Contohnya kayak Ubuntu. Kalau nggak suka Linux ya pakai Windows gitu. Kalau ada budget ya pakai Mac. Udah itu aja sih. Nah ini lanjutan nih. Kang, tools yang bisa dipakai untuk testing security API sudah baik atau belum apa ya?
Terus atau ada nggak ya standar tersendiri untuk security API? Teman-teman tinggal googling namanya OWASP ya, Open Standard Web Security atau apa gitu singkatannya, saya lupa. Jadi OWASP itu dia ngasih tahu ada berapa puluh security yang sering kejadian di aplikasi web. Itu toolnya udah ada juga. Jadi nanti teman-teman tinggal download toolnya, itu banyak yang open source, contohnya kayak Metasploit dan sebagainya. Tolong jangan dibilang ini toolnya buat ngehack, bukan Kang. Ini toolnya buat ngelihat vulnerability atau biasanya security hole ya di aplikasi kita. Nanti dari situ kita bisa baca errornya apa, apakah ada SQL injection, apakah ada cross-site scripting, apakah ada frame hijack dan sebagainya, nanti kelihatan. Nanti teman-teman tinggal benerin kayak gitu. Betul. Toolnya udah banyak kok, tinggal download yang open source juga banyak. Oke, nah ini nih terakhir nih, pengen nyoba Linux tapi takut nggak bisa pakainya, gimana dong? Ya kalau nggak pernah dicoba nggak akan bisa gitu ya. Iya, nggak nyoba Kayak nggak kalian tahu mau rasanya. beli, kenapa nggak beli HP iPhone? Takut nggak bisa nyoba iPhone-nya? Ya nggak ada. Gitu. Kalau udah ada HP-nya pasti dicoba gitu. Kalian juga kalau misalnya udah ada Linux-nya ya pasti dicoba gitu. Jadi mendingan coba dulu aja gitu. Tidak usah takut lah. Kalau dalam IT nggak akan meledak kok laptopnya. Itu kalau misalkan takut meledak kayaknya salah film kayaknya yang ditonton kan. Iya. Oke nih, kira-kira kayaknya udah semua nih yang nanya udah dijawab semua nih. Oh ada lagi. Nih Pak, tips menurut Bapak supaya mudah masuk ke e-commerce seperti Blibli, Lazada atau Shopee itu gimana ya? Ini masuk sebagai apa nih? Iya, kalau masuk sebagai pembeli mah gampang-gampang aja. Gampang, tinggal daftar aja. Mau jualan tinggal daftar jadi seller gitu. Betul. Kalau misalnya jadi programmer, itu yang tadi saya bilang, yang penting basicnya sih. Basicnya, apalagi fresh graduate ya, itu pasti basicnya. Karena pertanyaannya pasti basicnya. Kecuali teman-teman udah experience sebelumnya, pasti ditanya nanti sebelumnya pengalamannya apa. Kalau pengalamannya sebelumnya teknologinya sama, itu pasti nilai plus. Apalagi sebelumnya dari toko online yang lain, itu juga pasti nilai plus. Setelah teman-teman kerja di toko online A, teman-teman pindah ke toko online yang lebih besar. Itu biasanya nilai plus. Kayak gitu. Jadi nggak ada tips-tipsnya, sebenarnya sama aja kok. Mau kerja di perusahaan apapun, pasti ditanya basicnya, habis itu pengalamannya kalau udah senior, dan buktiin kalau teman-teman emang bisa gitu. Makanya ada tes coding. Tes codingnya, jadi banyak saya sering dapat developer yang ngakunya udah A, B, C, D, F, G, terus diminta tes coding yang cuma sederhana, palindrom, balikin string gitu ya. Ngecek apakah dia katanya palindrom atau bukan gitu ya, dibolak-balik sama, nggak bisa gitu. Padahal itu sederhana gitu, sederhana banget gitu. Jadi teman-teman tinggal di itu aja, dibiasakan. Betul. Oke, nah ini tiba-tiba ada yang nanya nih, Kang, link freelance buat back end dong. Freelance buat back end, teman-teman tinggal cari di Upwork sebenarnya. Di Upwork tuh banyak banget. Atau teman-teman join ke Facebook group namanya Kami Kerja Remote. Itu banyak banget. Itu tiap hari itu dia wajib posting pekerjaan yang remote dan freelance remote. Ya teman-teman bisa join ke sana. Oke. Nah, jadi ya rajin atau sering-sering kumpul ke forum-forum gitu aja kali ya, Kang ya, yang buat Betul, share-share. harus sering join ke komunitas. Kalau Betul, nanya ke saya, Kang, ada lowongan kerja, ya paling yang saya tahu aja gitu ya. Iya, betul. Padahal kerjaan itu banyak gitu di dunia IT itu. Ya teman-teman join ke forum, kayak tadi Kami Kerja Remote, jadi kalau misalnya ada apa-apa pasti di-share di sana. Betul. Nah, ini yang terakhir nih. Pengen banget nyari pengalaman, Kang, tapi kalau mau kerja kan katanya harus punya pengalaman. Gimana dong? Apply-nya sebagai fresh graduate. Gitu. Oke. Jadi kalau teman-teman nyari karir, halaman karir pasti ada bedanya ya, engineer sama fresh graduate. Nah, teman-teman nyari yang fresh graduate. Jangan apply ke senior engineer, nanti ditanya pengalamannya apa, nggak ada ya pasti ditolak. Jadi nyarinya yang ke fresh graduate. Banyak kok perusahaan-perusahaan sekarang tuh lagi emang nyari banyak. Kalau pengen
cheating istilahnya, teman-teman join ke program beasiswa kalau masih kuliah. Program beasiswa banyak kok, kayak di Blibli ada Blibli Future Program, kalau di Gojek kayak ada Go Academy, kalau di Tokopedia juga ada Tokopedia Academy, Bukalapak juga punya Bukalapak Academy. Apalagi sekarang dengan adanya kampus Merdeka ya, setiap perusahaan startup wajib buka intern selama 6 bulan. Itu teman-teman harusnya ikutin kayak gitu. Betul, itu buat yang teman-teman belum lulus kuliah. Nah, itu zaman sekarang enak, gampang nyari kerjaan. Banyak program-program edukasi kayak gitu dari perusahaan. Zaman saya dulu susah banget. Iya tuh. Nyari masih di loker-loker koran gitu nggak kan? Enggak sih, enggak segitunya. Cuma harus join ke milis group gitu. Oh iya, betul. Jadi nggak ada chat-chat kayak Telegram, forum Facebook, nggak ada zaman dulu. Susah banget dulu nyari kerjaan. Iya. Barangkali zaman sekarang masih ada gitu Kang, yang nyariin loker programmer tapi masih di kolom ini gitu, koran gitu kan. Yang iseng tuh siapa yang posting lowongan kerja di koran ini? Ada. Iseng banget tuh orang. Betul. Gitu sih. Nah, kayaknya udah nih dicukupin nih Kang. Makasih banyak udah ini ya, udah mentoring live pertemuan ketiga gitu. Nah, buat teman-teman yang udah join, yang udah tanya jawab, terima kasih banyak. Nah, kita nanti ini ya berjumpa lagi di mentoring selanjutnya, dan untuk informasi link bisa akses di Telegram, dan Telegram linknya di mana ada landing page dari PZN. Oke, terima kasih banyak Kang Eko. Thank you juga nih Mas Hakim sudah menemani. Iya, ini padahal udah lama loh Kang pengen nemenin Kang Eko gitu tuh. Ini udah kenal, cuman jauh Kang, kayaknya lupa juga gitu. Yang dulu ya waktu di Cirebon ya? Waktu di Cirebon kan masih buka di Kesambi, terus sempet yang di belakang mall itu kan di Bandung itu juga. Iya. Pernah main-main pada alasan. Oke, terima kasih banyak, selamat malam, dan nanti sampai jumpa di next live mentoring selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya teman-teman yang udah join, yang udah nanya. Siap.